Islam melalui Al-Quran menyatakan orang yang mendudukkan utusan yang datang kepada Bani Israel sebagai jalan kebenaran dan hidup itu adalah Tuhan, adalah Allah, adalah Bapa. Itu di dalam agama kami disebut kafir. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ya, halo teman-teman, halo teman-teman. Iya. Halo Bang Richard. Halo. Boleh langsung dibuka aja topiknya. Boleh. Saya mengikuti pokoknya. Oke, saudaraku. Tadi kita membahas tentang ini. Kalau di kami di Islam itu kami sebut Nabi Isa alaihissalam. Di teman Kristen juga ada sosok yang datang lahir tanpa ibu disebut Yesus. Ending dari pengajaran Islam itu tetap mendudukkan oknum tersebut hanya sebagai nabi dan rasul, sedangkan di teman Kristen kita ini seketika kemudian dia menjadi Tuhan. Nah, ini yang kita ingin jelaskan, ingin terima penjelasan dari pihak Kristen tentang tulisan yang ada di atas ini, Yesus Tuhan dan Allah. Itu bisa enggak dijelaskan ke kami yang Muslim ini gitu? Iya, bisa. Silakan saudara, silakan. Jadi jangan kebalik, saudaraku, ya. Iya. Di Kristen dulu dia Tuhan, baru di kalian jadi turun jadi nabi, gitu loh. Jangan kau balik gitu fakta itu. Oke. Tadi kan kau balik tuh faktanya. Dia nabi dulu, baru dia jadi Tuhan, dijadikan Tuhan. Salah, kau yang kebalik, kau yang harus kuajarkan. Dia Tuhan dulu karena Kristen lebih dulu ada, kemudian kau turunkan dia, gitu loh. Nggak jadi Tuhan lagi, gitu loh. Baik. Setuju atau tidak di sini? Saya boleh bernarasi sedikit? Dijawab dulu, setuju atau tidak, gitu loh. Betul atau tidak, dijawab dulu. Jadi di Siapa Islam bilang Kristen dulu, Bang? Siapa bilang Kristen dulu ada, Bang? Oh, jadi Islam lebih dulu ada dari Kristen, gitu. Nggak apa-apa. Buka-bukaan aja, nggak apa-apa. Oke, Ini kan bahas dua agama nih, antara Islam dan Kristen. Iya kan? Anda kan bernarasi bahwa Islam dan Kristen. iya, oke, baik. Jangan bawa agama lain dulu intinya. Jadi silakan, yang mana lebih dulu ada, kau terangkan, kau paparkan dengan ilmumu, silakan. Saya persilakan. Baik. Jadi kalau Islam itu adalah hukum. Islam itu adalah hukum yang didatangkan oleh Allah melalui para nabi. Sedangkan kalau Muslim itu adalah pelakunya. Nah, hukum-hukum Tuhan yang datang kepada para nabi itu sudah lebih dulu datang dibandingkan dengan hukum-hukum manusia yang ada di dalam agama saudara. Nah, ketika saudara bertanya, mengatakan bahwasanya Islam itu yang tadinya Tuhan dijadikan sebagai manusia. Boleh tidak saya meminta data dari Anda pengakuan Yesus kalau memang dia itu adalah Tuhan? Oke. Dalam data Alkitab ya, saya kasih tahunya ya. Silakan. Oke, ada di Yohanes 13 ayat yang ke-13 juga. Oke, baik. Silakan dibacakan. Saya nggak bisa baca. Silakan Anda tolong bisa dibantu. bahasa original teksnya data itu? Nggak ngerti sama sekali bahasa original. Bahasa luar negeri saya nggak ngerti sama sekali. Nah, ini dia. Di sana Masalah itu. Tolong Anda kan minta datanya, tolong dibacakan. Iya. Saya nggak bisa bacakan. Jadi kalau Silakan dibacakan aja, silakan dibacakan. Gimana mau jelasinnya kalau abang nggak tahu apa-apa? Jadi gimana? Saya yang menjelaskan atau Anda minta data dari saya kan? Anda minta data dari Richard kan? Iya. Dan saya sudah jujur, saya tidak bisa bahasa luar negeri. Oke. Saya baik. sudah bilang, katakan saya akan kasih data dari bahasa Indonesia. Oke. Dari baik. data dari Alkitab saya yang berbahasa Indonesia. Dan Oke. saya sudah kasih data itu. Baik. Tolong dibacakan gitu loh. Ya, oke. Saya kembalikan dulu datanya ya. Yang tadi itu saudara mengatakan jangan kau balik.
kau membalikkan fakta. Yang tadinya Yesus itu Tuhan, kau balik menjadi manusia. Saya balik bertanya, apa betul seperti itu? Apakah Yesus pernah mengaku sebagai Tuhan? Ternyata Anda memberikan data Yohanes 13 nomor 13. Saya tanya, apakah Anda ngerti original teks data yang ada di Yohanes 13? Anda mengatakan Anda tidak mengerti. Jadi Anda tadi nggak bisa bahasa luar negeri. Berarti Anda tadi sudah terburu-buru untuk kemudian mencap saya. Nah, sekarang saya jelaskan. Di Yohanes 13 nomor 13, di dalam kitab saudara diterangkan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tapi ini bahasa Indonesia. Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia. Yesus itu menggunakan bahasa Aram. Dalam bahasa Aramnya disebut Ya Rabban we Maran. Kalau dia katakan Ya Rabban we Maran, berarti itu bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan di dalam bahasa Aram itu Alaha. Dia tidak mengatakan we Alaha, tapi dia katakan Maran. Kalau dalam bahasa Yunani itu jelas sekali dikatakan bahwasanya dia hanyalah seorang guru dan Tuhan. Itu yang saudara saya harus pahami. Didaskalo skaiho orios. Itu dalam bahasa Yunani. Ternyata nggak sampai kepada poin Tuhan. Nah, lalu kemudian kalau di Indonesia itu ada Tuhan, ada Tuhan. Tuhan itu sudah pasti adalah manusia. Oke, sementara Tuhan itu sudah pasti kemudian makhluk, sementara Tuhan itu sudah pasti adalah pencipta langit dan bumi. Itu di Indonesia. Itu di Indonesia. Jadi kalau kita berbicara Tuhan, itu sudah pasti manusia. Tuan Takur, Tuan Suma, Tuan Richard, itu manusia tuh. Tapi kalau sudah berbicara mengenai Tuhan, orang Indonesia pasti menisbahkan kepada dia pencipta langit dan bumi. Sama dalam bahasa Aram, saudaraku. Kalau dia mengatakan Rabban, berarti dia guru, dia pengajar, dia pembimbing. Kalau dia mengatakan Mar atau Maran, berarti dia hanya sebatas Tuan. Nah, dalam bahasa Yunani disebut Kurios atau Kurios. Nah, Kurios tidak pernah bisa berubah menjadi Theos. Begitu sudah juga, atau belum nih? Sudah atau belum? Begitu juga Alaha tidak pernah bisa berubah menjadi Mar. Ya, silakan. Iya, terima kasih untuk masukanmu untuk bahasa luar negeri. Tapi kan saya sudah jujur dan terang-terangan bahwa saya hanya paham bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu pun kadang masih salah, bahasa Indonesia saya masih kurang. Makanya saya memakai literasi yang bahasa Indonesia yang saya percayai. Dan saya mengimani itu sebagai iman pedoman hidup saya gitu loh. Nggak ada salahnya kan? Nggak salah. Karena saya mengimani itu. Salah gak LAI saya jadikan iman pedoman? Nggak salah saya. Karena disahkan negara, dibolehkan, diizinkan, dikasih tempat, ruang, dan waktu. Begitu loh. Soal bahasa luar nanti salah atau bagaimana dalam terjemahannya, saya nggak peduli terus terang. Itu bukan urusan saya. Gitu loh. Urusan saya mengimani itu dengan hati saya. Mau bahasa itu salah, nggak dipercaya pun saya nggak peduli dengan dunia luar. Yang penting itu disahkan di Indonesia, legal, dibolehkan. Itu saja, terima kasih. Boleh sedikit? Boleh ya, sedikit ya, Bang Zuma ya. Silakan. Banyak aja, banyak, biar enak. Ya, kalau begitu pijakannya, seharusnya Filipus juga dipanggil Tuhan. Karena Filipus di dalam Yohanes 12 butir 21 juga dipanggil sebagai Kurie, dari akar kata Krios. Gimana Bang Richard? Kenapa Filipus tidak dituhankan juga? Tidak, karena saya memandang dari sudut paham saya, bukan kacamata Anda gitu loh. Jadi kita berbeda intinya. Oke. Jadi gini, saudaraku, tadi Anda mengatakan saya yang membalikkan. Ternyata setelah kita melihat data, Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia adalah Tuhan. Dia Kurios atau Urios, atau di dalam bahasa Aram dia adalah Mar atau Maran. Jadi yang menggantikan tadinya utusan yang berupa manusia menjadi Tuhan, ya saudara, saya kembalikan bahasa ini ke Anda.
Ternyata Anda yang tadinya manusia, Anda rubah menjadi Tuhan berdasarkan terjemahan internal lembaga kitab saudara. Sementara kalau KBBI versi kelima, Tuan dan Tuhan itu jelas berbeda. Nah, Yesus hanya disebut Tuhan, tapi di kitab lain disebut Tuhan. Ini ada kesalahan yang menurut saya entah disengaja atau entah itu tidak disengaja, tapi pada intinya ada sesuatu yang ingin dijajakan di sana. Bagaimana manusia ini dianggap sebagai pencipta Tuhan itu sendiri. Makanya saya tertarik di komal ini tadi setelah membaca Tuhan Yesus, Yesus Tuhan dan Allah, kan gitu. Dan ternyata data yang Anda sajikan hanya terjemahan. Jadi poin kebenarannya tidak sampai kepada data primer yang muncul dalam pengajaran kitab Anda sendiri yang menggunakan bahasa Yunani. Makanya itu yang harus Anda tanyakan. Allah di sini ada tambahan SWT-nya Islam atau bukan gitu loh, diperjelas. Nah, itu biar dia. Anda gak salah paham. Iya, saya belum biar sampai ke sana, Bang. paham gitu loh. Saya masih sampai di kata Tuhan, belum sampai ke Allah. Kalau di kata Tuhan Anda sudah keteteran, saya tidak bisa bayangkan kalau masuk ke kata Allah. Kan gitu poinnya. Jadi dialog itu kita harus melembutkan hati dulu untuk menerima kebenaran. Yesus bukan poinnya satu judul utuh ini Anda harus ambil keseluruhan. Ketika sudah judulnya Yesus Tuhan dan Allah, itu Anda jangan pisah-pisahkan lagi. Anda harus tanya, Allah itu Allah SWT atau Allahnya yang mana? Allah gitu itu cuma satu. Tidak ada dua. Allah itu. Mungkin maksud Anda ilah. Kalau ilah banyak memang ilah. Ya, tapi kalau Allah bukan Anda kan bawa judul sesuai host yang buat nih, yang tertulis tuh. Iya. Makanya ditanyakan hostnya diperjelas gitu loh. Spesifiknya apa? Gini. Tuhan untuk Yesus kan sudah gugur tadi. Nah, Allah ini menurut saudara apa? Tidak pernah gugur menurut saya. Saya tidak pernah bilang gugur itu. Saya yang mengatakan gugur karena saya mengkajinya melalui original text. Silakan. Iya, silakan. Anda kan sudah akui tadi Anda hanya berdasar terjemah. Berarti tidak sampai kepada kebenaran absolut. Karena Yesus tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia kan gitu. Iya, karena otak saya hanya sampai di bahasa Indonesia aja. Tadi saya sudah terangkan kan, otak saya tidak sanggup untuk bahasa luar negeri. Iya. Apalagi sekelas Ibrani dan Yunani itu makin ruwet gitu loh. Indonesia aja saya sering salah. Saya sudah bilang otak saya yang tidak sampai. Iya. Oke. Terima kasih atas kejujuran saudara saya itu mengakui itu. Artinya ya saya tidak bisa memaksa. Berarti artinya nanti saya ditraktir nih ya, sudah jujur ya. boleh. Oke. Masa jadi, sekelas Bang Juma traktir kopi-kopi aja nggak sanggup ya kan? Bisa kan? Sanggup. Bisa. Nah, gimana dengan kata Allah? Iya, kita tanyakan lagi ke host, Allah ini merujuk kemana? Gitu loh. Yang dimaksud dia, biar kita tahu. Kalau Yesus kan udah jelas tuh di iman saya. Saya nggak perlu tanya lagi kalau Yesus itu. Allah itu di dalam Alkitab dikatakan di Roma, Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembah di dalam roh dan benar. Iya. Artinya Allah itu gaib ya gitu ya. Nah, sekarang kalau Yesus gaib enggak? Tidak, makan ikan goreng. Berarti tidak. Gugur juga di situ. Berarti Yesus bukan Tuhan, bukan juga Allah. Gimana ini? Oh, tidak gugur kalau menurut pemikiran saya. Ya, kan Anda sudah mengakui tadi pemikiran Anda. Di dalam Amsal 14 nomor 1 atau di dalam Amsal 14 nomor 8, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang yang cerdik, tetapi orang yang bebal ditipu oleh kebodohannya. Kan gitu poinnya. Anda sudah ngakui tadi Anda nggak paham, Anda cuma tahu terjemah, Anda nggak ngerti dan seterusnya. Berarti apa yang Anda jadikan sebagai sesuatu sandaran, kita sudah lihat nih secara nyata nih bahwa Anda sudah mengakui itu. Karena itulah saya katakan, ketika Anda mengatakan Allah itu roh, berarti ruah di sini adalah esensi yang gaib, sementara Yesus tidak gaib. Anda malah mengatakan dia makan ikan goreng. Anda saya katakan gugur, tapi Anda mengatakan tidak gugur. Saya bacakan Amsal 14 nomor 8. Kan gitu. Mengapa saya katakan tidak gugur? Iya. Karena Yesus berhasil, bukan, dia mati juga kok, tapi hidup lagi gitu loh. Iya. Saya sudah jujur kan? Iya.
Mengapa saya Iya, 2 gelas berarti kembung apa-apa. Mengapa saya bilang tidak gugur? Yesus adalah Allah karena satu-satunya yang bangkit lagi dan tidak pernah mati sampai detik ini, dan kemudian dia datang lagi di akhir zaman. Oknumnya cuma satu itu doang masalahnya. Itu tertulisnya di kitab saya ya, bukan di kitab Tatang Sutarman atau buku tafsir mimpi ya. Gitu loh. Satu-satunya orangnya cuma itu doang, nggak ada orang lain lagi. Makanya saya menyamakan dia, menyetarakan dia dengan Allahnya di situ, nggak gugur gitu loh. Oke. Silakan. Baik saudaraku. Boleh nggak saya minta data Lazarus ketika dia hidup, dia mati kembali? Itu kapan dia mati? Silakan, saya nggak tahu itu Lazarus mati dan hidup laginya kapan. Silakan. Nah, itu dia. Sedangkan dalam kitabnya orang Yahudi yang ditempel di kitab saudara, di dalam Devarim 32, jelas sekali Tuhan mengatakan, lihatlah sekarang bahwa akulah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan. Nah, Yesus dimatikan, Yesus dihidupkan, gugur lagi dia di sana. Belum lagi Lazarus tidak ada data setelah dibangkitkan dia mati kembali. Begitu juga dengan orang-orang yang kemudian bangkit pada saat gempa di saat Yesus itu disalibkan. Mereka bangkit dari kubur orang kudus lalu berjalan ke Yerusalem dan tidak ada informasi dia mati kembali. Berarti sama dengan Yesus, bangkit dan tidak mati sampai hari ini. Nah, celakanya kalau iman Anda mendasarkan itu untuk menuhankan anak manusia. Ternyata yang kan lain saya juga tambahkan di akhir zaman dia datang lagi. Iya, Saya dia kan datang. kasih sudut pandang lengkap tadi. Oke. Nah, sementara Lazarus nggak datang lagi di akhir zaman. Iya. Lazarus tidak datang karena nggak dituhankan. Apa Anda punya data Lazarus datang di akhir zaman tadi? Enggak, dia nggak datang karena nggak dituhankan oleh manusia. Yang datang ini akan menjadi penentu, dia menjadi hakim, siapa yang menuhankan dan siapa yang tidak menuhankan. Itu makanya dia datang. Karena dia satu-satunya utusan Tuhan yang dituhankan oleh keturunan Adam. Maka dia harus datang menuntaskan tugasnya. Menyatakan ke manusia, saya bukan Tuhan atau saya adalah Tuhan. Makanya dialog ini kita bangun untuk mencari data itu. Yesus nanti menyelamatkan yang mana, yang menuhankan atau yang menolaknya menjadi Tuhan. Kan itu Bang. Oh iya, senior saya minta 1 menit sebentar. Terima kasih teman-teman yang di bawah ya. Saya semenjak berdebat dengan Juma, saya dapat 10 koin nih baru kali ini. Ini koin saya tertinggi seumur hidup. Terima kasih. Jadi Juma kita harus sering berdebat nih kayaknya ya. Saya pengen dapat koin nih. Jujur aja nih. Biar lebih jujur dia. Terima kasih yang di bawah. Ini seumur hidup baru dapat 10 koin nih semenjak debat dengan Juma ini. Baru kali ini 10 koin tertinggi. Terima kasih yang di bawah ya. Kayaknya harus sering debat dengan Anda nih biar nambah lagi naik ini. Oke, baik. Silakan. Mungkin ada tambahan dari teman lain, silakan. Bang Juma, kalau saya mau diskusi boleh, tapi nggak berdebat karena saya nggak akan membantah apa yang sampean katakan. Iya, kalau dia diskusi boleh. Debatnya bagian saya ya, silakan. Baik, silakan. Bang Juma, saya mau tanya. Ya. Saya itu ateis ya, tidak punya Tuhan. Tapi saya tidak mempercayai Tuhan, bukan tidak punya Tuhan. Karena menurut saya Tuhan itu banyak Bang Juma. Jadi saya bingung Tuhan mana nih yang benar. Nah, dalam Islam itu gimana ya ceritanya atau hukumnya atau apanya? Kalau saya kan tadinya Islam nih. Terus saya datang ke rumah orang tua saya pura-pura jadi Islam nih. Oh, saya Islam pakai hijab, tapi bohong-bohongan biar orang tua saya nggak marah. Nanti saya ateis lagi, nanti saya Islam lagi, saya ateis lagi, saya Islam lagi, saya ateis lagi. Itu gimana Bang Juma? Iya, jadi itulah di dalam Islam orang-orang yang seperti ini disebut kaum munafikun. Jadi orang-orang yang mempertontonkan suatu penampilan kepada manusia, tetapi tampilannya itu tidak sesuai dengan kondisi dia yang sebenarnya. Orang-orang munafik ini diancam oleh Allah menempati neraka yang paling dalam, kekal di sana. Nah, kalau di dalam pandangan kami umat Islam, Allah itu maha tahu. Jangankan hal-hal yang di luar, dalam hati manusia aja dia tahu. Apa yang kita niatkan di dalam hati itu Allah sudah tahu. Jadi penggambarannya bukan manusianya, bukan pandangan orang ke kita,
tapi pandangan Allah yang melihat hati. Meskipun misalnya Anda itu melakukan satu gerakan-gerakan Islami, tetapi itu sifatnya hati Anda mengatakan ini hanya kepura-puraan, Allah tahu. Allah tahu. Bukan cuma Anda, kami juga umat Islam, kalau kami melakukan satu tindakan yang menurut pandangan manusia itu baik, tetapi ternyata niatan dilakukan itu hanya untuk ria, hanya untuk pamer, hanya untuk mau dibilang, maka Allah pun tahu itu. Makanya ada orang yang sia-sia nanti perbuatannya di atas muka bumi. Dia mencari segala perbuatannya, ternyata perbuatannya itu tidak bernilai apa-apa, karena dilakukan bukan karena Allah, tapi hanya semata-mata untuk manusia. Sekira gitu, Mbak. Ada nanti lagi ya. Satu lagi ya Bang Juma. Iya, Satu lagi ya. silakan. Oke. Saya kan sekarang ateis nih. Ateis. Iya. Tiba-tiba saya percaya sama Tuhan Yesus. Iya. Saya mengimani dan saya percaya kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat. Nah, Iya, itu dalam Islam gimana? Dalam Islam gimana? Apakah saya jadi buronannya Allah? Gimana? Apakah saya jadi Buronan Allah? buronan? Kan saya Jadi buronannya Allah, kata dia. Iya, jadi Al-Quran menjelaskan kebenaran itu sudah datang dari Allah. Kebenaran itu sudah datang melalui para nabi. Allah menyatakan kebenarannya kepada seluruh umat manusia. Nah, Allah mengatakan barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Yang mau kufur, silakan kufur. Yang kufur ini yang mana? Mereka yang kemudian menyembah selain pencipta, selain daripada Allah. Mau menyembah kepada Yesus misalnya, ya silakan, tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dari Allah kemudian kepada orang-orang untuk menyembah dirinya. Dalam arti kata gini, ketika ada perintah menyembah kepada Allah, lantas kemudian orang itu tidak menyembah, seketika Allah kemudian menarik rezekinya, memendekkan umurnya, atau memberikan dia penyakit. Allah tidak. Allah memberikan ruang untuk orang itu berfikir, untuk orang itu menempuh jalan hidupnya sesuai dengan apa yang menjadi rencana daripada Allah terhadap orang tersebut. Jadi silakan Anda mau menyembah siapapun, Allah nggak ini. Jadi saya ini kan tadinya Islam nih Bang, terus saya jadi ateis ikut suami saya. Terus saya masuk Kristen karena di sini ya Islam jarang adanya Kristen. Itu udah rencana Allah Bang. Bukan rencana Allah, tapi itu adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh Allah. Itu rencana Anda sendiri. Misalnya Anda sekarang tadinya Muslim, kemudian Anda menjadi ateis, kemudian Anda berencana lagi menjadi Kristen. Itu rencana Anda, bukan rencana Allah. Tapi sebelum apa yang Anda niatkan di dalam diri Anda sudah tahu. Bahkan ujung daripada kehidupan Anda, Allah sudah tahu. Tapi bukan Allah yang menentukan seperti apa nasib Anda. Anda lah yang menentukan nasib Anda sendiri. Tuhan cuma tahu. Karena Tuhan itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kenapa Allah biarin saya Bang? Lah, kan sudah dikasih akal. Nggak dibayar loh akal itu, Mbak. Bayangkan dengan kucing nggak dikasih akal. Yang masalah ketika Anda tidak menyembah kepada yang memberi, kucing sedangkan binatang aja tunduk kepada kodrat yang diberikan oleh Tuhan kepada dirinya. Ini dia. Anda dikasih akal. Iya, karena saya punya akal, punya pikiran. Siapa kucing siapa itu yang sehebat itu? Gurunda, saya pengen tahu itu kucingnya itu. Ya, mahal itu pasti. Kucing itu dengan kodratnya siapa sendiri. Nama kucingnya itu? Kucing dengan kodratnya sendiri, belum ada kucing menyembah sesamanya kucing. Nah, ini saudara kita manusia mau menyembah kepada manusia. Ini parah. Ayo lanjut. Ini Bang. Iya, saya silakan. Karena abang nyenggol otak saya, jadi saya berpikir saya menuhankan Tuhan yang bungsu. Kenapa Tuhan enggak dari dulu, dari manusia yang ada? Terus suami saya bilang kalau manusia itu terbuat berasal dari kera katanya. Makanya bapak kamu sering bilang monyet loh. Nah itu rujukannya. Oh gitu, saya bilang. Nah saya pikir-pikir nyambung juga ya Bang ya. Nah udah itu kalau Tuhan saya yang dulu, mantan Tuhan saya itu benar-benar Tuhan,
kok dia datangnya bungsu bang, nggak dari dulu, nggak dari zaman Adam. Oh, abad ke-7 gitu maksud Anda. Oke, Iya, baik. iya. Silakan. Oke. Makanya Anda kalau keliru. abang, Anda makanya keliru. kalau abang, Dengarkan Bang saya. Juma, makanya Oke, kalau silakan. Bang Juma bilang saya punya akal, nah justru saya punya akal bang, makanya saya mikir. Bahkan ketika saya baca kitab orang Septuaginta itu, saya makin mikir, makin kebingungan bang. Beneran makin jadi koplak kepala saya bang. Iya, baik. Jadi gini Mbak, ketika Anda berbicara kenapa Tuhan bungsu, saya tanya, kenapa Tuhannya Musa datang pada saat Musa ada di dunia? Kenapa nggak datang pada saat di Abraham? Nah karena Tuhan banyak bang. Nah, Tuhan banyak. Ya. Jadi itu konsep Anda, Tuhan banyak. Apakah bisa diterima oleh akal sehat Anda? Bisa karena Iya, justru itu yang diterima oleh akal sehatnya. Kenapa Anda tanyakan lagi? Ya enggak, Iya. karena gini. Karena dia nangkapnya seperti itu, maka dia menjabarkan seperti itu, makanya dia bisa menerima itu. Iya, Gitu loh. saya Poinnya. paham. Tetapi ketika kemudian Tuhan dalam perspektif pemahaman Anda, apakah yang disebut pencipta atau bukan pencipta? Itu dulu. saya udah tanya bang sama Tuhannya Kosansan. Buddha itu ciptain dunia dan manusia nggak? Iya dong. Saya juga tanya sama Tuhannya Bang Billy Yahudi. Hashem itu nyiptain dunia dan manusia nggak? Iya dong. Saya tanya sama Bang Malikil Amalak. Sama ya jawabannya ya. Iya, semuanya kan kalau Tuhannya pada ciptain nasi tambah koplak Bang Juma. Iya. Gimana? Jadi Tuhan semesta alam ini itu cuma satu. Manusia inilah yang kemudian memahami Tuhan-Tuhanan ini adalah berbeda dan perspektif keyakinan masing-masing. Sama seperti logikanya matahari. Matahari di Indonesia cuma satu, matahari di Malaysia juga cuma satu, matahari juga di Jepang cuma satu. Tapi hakikat matahari itu yang sesungguhnya itu memang betul-betul satu. Nah, kalau Anda mempermasalahkan kemudian di Indonesia ada orang mengatakan matahari kami beda, kemudian matahari di Jepang juga beda, matahari di Cina juga beda, berarti matahari itu banyak. Masalahnya sekarang matahari itu cuma satu. Begitulah Tuhan. Tuhan itu satu, kemudian perspektif manusia dan iman manusia lah yang kemudian menyatakan Tuhannya itu berbeda-beda. Berarti yang buat Tuhan itu manusia ya Bang? Ada yang manusia yang membentuk Tuhan, ada. Tapi kalau kami tidak. Tuhan kami itu Maha Pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Kami sebut Allah, esensi pencipta yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Nah, kalau teman kita, kalau teman kita anak Maria yang tadinya bukan Tuhan, yang tadinya bukan Allah dianggap Tuhan, itu baru. Mereka yang membuat Tuhan mereka sendiri. Tuhan itu baru apa? Mereka. Itu baru apa? Diperjelas dong, biar enak. Itu baru apa gitu? Nah, itu baru dikatakan manusia menciptakan Tuhannya. Ah, gitu. Yang memperkenalkan Tuhannya Bang Juma itu siapa? Tuhan kami diperkenalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berarti itu tersangkanya Bang Juma. Itu yang bikin Tuhan. Oh enggak, bukan seperti itu. Nah, setuju. Sekarang begini. Masuk dia kalau. Sekarang begini. Al-Quran datang menyatakan Tuhan pencipta alam semesta itu hanya satu. Salah enggak tuh? Salah. Kenapa bisa? Karena masih tergantung. Kayak Tuhan saya. Kenapa bisa Anda tapi udah nggak digantung lagi. Kenapa bisa Anda mengatakan bahwasanya itu Tuhan itu salah kalau dikatakan satu? Kenapa bisa? Salah, karena Firaun juga Tuhan juga menurut warganya RT sono. Enggak, terlepas daripada ini kita berbicara hakikat yang sebenarnya. Agama mana di luar Islam yang mengatakan Tuhan itu satu atau Tuhan itu lebih dari satu? Di Indonesia. Pencipta di Indonesia alam semesta ini, pencipta alam di Indonesia semesta. Agama itu ada 5, Tuhan lebih dari 1. Enggak, mereka mengakui Tuhan nggak usah jauh-jauhan deh. Bahkan Kristen yang nyata-nyata fakta absolut Tuhannya 3 pun malu mengakui 3. Karena memang Tuhan itu pada dasarnya manusia kodratnya itu diperkenalkan secara lahiriah Tuhan itu satu. Tanya aja yang bertiga Tuhan.
Yang mempertuhankan yang Dari tiga mana Tuhan Tuhan satu? Agama ada 5 di Indonesia, bro. kita Dari terlepas mana Anda dari- bisa bilang Tuhannya sabar satu? dulu, sabar dulu, Bung. Kita terlepas daripada agama. Kita pakai akal sehat. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini tidak mungkin dua, pasti satu. Aduh, sinyal aku parah. Enggak Kalau dia- setuju, saya nggak setuju. Kalau dia dua, Boleh kan nggak setuju? iya boleh. Kalau dia dua, benar-benar dua nih ya, terlepas kebenaran agama kita, benar-benar Tuhan itu dua, maka Tuhan kita akan Tuhan yang dua ini akan saling mengklaim, ini ciptaan saya, itu bukan ciptaan kamu. Sehingga Tuhan dengan Tuhan bertengkar, maka jadi perang. Nah, itu masuk ke dalam cerita pewayangan Mahabharata. Bang Juma. Ya. Kan saya sekarang ateis nih, Bang. Sekarang saya Ya. ateis. Saya nggak Silakan. punya Tuhan. Nanti Ya. kalau saya mati, Tuhan mana yang masukin saya ke surga, Bang? Pencipta langit dan bumi yang telah menciptakan saudari saya ini akan melemparkan ke neraka dan kekal di dalam. Tuhan mana? Tuhannya Bang Malikil apa Bang? Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Itu udah pasti tuh. Jangan, kasihan kamu manusia setengah Indomie. Kalau kamu ngikutin Tuhannya Bang Juma, kamu kasihan Jangan dilempar ke neraka. diikutin. Tuhan itu tidak perlu diikutin. Tuhan itu disembah, bukan diikutin. Kalau ada yang diikuti itu makhluk. Saya pengikut Jokowi, berarti Jokowi makhluk. Saya pengikut Abraham, berarti Abraham itu makhluk. Saya pengikut Yesus, berarti Yesus itu makhluk. Yang benar, saya pentuhan, saya penyembah. Nah, gitu. Itu baru tepat. Berarti Iya, saran saya manusia setengah Indomie, kamu jangan menyembah Tuhannya Bang Juma. Kasihan nanti kamu dilempar ke neraka Jangan nanti. sembah Tuhan saya, Dia sudah- sembah Tuhan dia sudah pencipta bilang langit tadi. dan bumi. Nah, itu. Iya, Bang Juma tadi sudah jujur, sudah beritahu ke kamu nanti kamu dilempar ke api neraka karena kamu bolak-balik. Kasihan sama kamu. Serius. Ya, sembahlah pencipta langit dan saya bumi ke ini. Tuhan mana? Saya ke Tuhan mana? Yang benar itu Tuhan mana? Yang menciptakan diri Anda. Itu siapa yang menciptakan diri Saya Anda? nggak diciptakan Bang Juma, saya dilahirkan. Orang tua saya wik-wik. Anda terus ngerti hamil. ndak arti kata cipta? Anda ngerti kata cipta? Ngerti. Apa cipta arti adalah cipta? cipta adalah itu orang sesuatu pertama yang membuat. Sesuatu yang dibuat itu cipta. Contoh, Ariel Lucu, Noah lucu, menciptakan lucu. lagu. Tidak Segala ada sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu Menjadi ciptaan. Saya tanya, sebelum Anda ada, apakah Anda sudah ada? Iya, belum ada lah. Belum ada. Pasti Berarti belum ada. setelah ada Anda, itu apa namanya? Iya, berarti orang tua saya kawin. Ya, Baru ada saya. Ya. Boleh. Boleh kan seperti itu jawabannya? Boleh, silakan. Masuk di akal kan? Kalau sama saya sih Bang enggak. Juma, Iya. gimana? Tapi ingat ya Juma, Anda utang 2 gelas ini kopi nih ya. Oke, Saya tunggu oke, itu. saudaraku, oke. Juma, Ya, gimana? berarti yang menciptakan bumi dan manusia ini Tuhannya Bang Juma ya? Tuhan kita semua. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan Enggak, kita semua. jangan bobo saya dong Bang Juma. Saya nggak Nggak terima. mungkin. Jangan nggak bilang mungkin. Tuhan kita. Tidak Enggak, mungkin. saya nggak Anda mau. ciptaan pohon, nggak mungkin. Pasti ciptaan. Saya nggak mau disama-samain. Yang maha Jangan tinggi, nyamain-nyamain maha lah. tinggi. Anda kayak kagak punya keyakinan aja nyamain-nyamain. Saya nggak mau disamain. Saya meyakini itu bahwa segala Saya nggak alam meyakini semesta- Tuhanmu masalahnya. Iya, saya kan yang Saya nggak mau ditanya, disamain. saudaraku. Saya yang ditanya. Oh iya, sorry. Tapi Anda masih utang 2 gelas kopi ya. Oke, Jangan lupa itu. oke. Saya yang ditanya, maka jawaban saya yang menciptakan Anda adalah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, itu dia. Oh. Terus Tuhan menciptakan saya manusia dan bumi dan seisinya. Saya mau tanya, manusia diciptakan dari apa Bang Juma? Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dari tanah, dari saripati tanah, lalu kemudian berubah menjadi unsur-unsur lain sehingga dia menjadi manusia. Oh. Kalau batu diciptakan dari apa Bang Juma? Di sini Allah mengatakan begini di dalam Al-Qur'an. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi mereka yang akan ditanya. Kita yang akan ditanya.
Jadi kalau Anda bertanya, Allah menciptakan air dari apa? Allah menciptakan udara dari apa? Allah menciptakan batu dari apa? Saya katakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Karena pengetahuan saya tidak sama dengan pengetahuan Allah. Jadi yang mampu menjelaskan itu hanya Dia yang menciptakan. Iya, di bahasa Indonesia dong ditranslate Bang Juma. Kalau habis Arab ditranslatein gitu. Jadi enak gitu. Gini Bang Juma. Jadi gini. Saya melihat sesuatu yang logis, sesuatu yang bisa saya raba, yang saya dengar dan saya rasa. Silakan. Bagaimana saya bisa percaya kalau itu adalah barangnya Bang Juma? Ada sebuah mobil yang Bang Juma klaim itu punya Bang Juma. Tapi ketika saya tanya, itu mobil belinya di mana? Harganya berapa? Keluaran tahun berapa? Udah baru atau enggak? Ada STNK-nya apa enggak? Dan apa mobil buatan Jepang atau Cina? Bang Juma tidak bisa jawab. Karena saya bukan Allah. Coba tanya saya, Bang Suma, Anda tadi makan nasi Anda buat dari mana? Pasti bisa ku jawab karena saya yang membuatnya. Ini yang Anda tanya Allah, hakikat pencipta langit dan bumi. Oke, coba Bang Juma makan nasi dari mana terciptanya? Silakan jelaskan nasi dari itu. benih, kemudian jadi beras, kemudian dimasak, campur air, dipanasin pakai api, mendidih dia menjadi nasi. Makan enak, campur kopi. Dah, selesai. Saya bisa menguraikan sesuai dengan pengetahuan. Itu spesifik jelas itu betul. Sedangkan pencipta langit dan bumi ini mengatakan dirinya dalam Al-Quran, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya akulah yang maha mengetahui segala sesuatunya, sementara kamu tidak. Kan gitu. Jangan yang bukan kita punya ya, saudariku ya. Yang kita punya aja, kita nggak tahu. Contoh misalnya, sekarang Anda punya kaki. Kaki Anda itu terbuat dari mana? Dari daging. Hukum alam Bang. Nah, hukum alam lain. Nah, alam ini dari mana alam ini? Manusia. Alam ini dari diciptakan. Nah, alam ini apakah alam ini ada dengan sendirinya? Iya benar, ada dengan tidak. Mungkin? Di mana itu logikanya? Tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini secara akal sehat yang bisa ada tanpa yang mengadakan. Ayo. Ya udah, bumi ini diciptakan Bang, diciptakan. Nah, siapa yang menciptakan? Saya nggak tahu yang menciptakan. Sang pencipta, saya jawab. Sang pencipta. Itulah sang pencipta. Jadi kalau Anda akan berkata kalau bumi ini diciptakan dan ada penciptanya. Ya balik lagi. Kalau bumi ini ada yang menciptakan ya Bang, berarti ada penciptanya. Penciptanya Tuhan Anda. Nah balik lagi berarti cipta dan menciptakan Tuhan Anda itu ada yang menciptakan juga. Nggak bisa. Yang di dalam gua itu. Nggak bisa. Bukan begitu cara belajarnya. Pencipta. Contoh gini. Saya kasih kesimpulan yang sederhana supaya Anda bisa menjabarkan dalam logika Anda. Segemuk-gemuknya semut tetap saja ringan. Sekurus-kurusnya gajah tetap saja berat. Itu logikanya. Jadi sehebat iyalah. Yang gede sama yang kecil yang ente paparkan. Ini logika, Bung. Anda lantas mengatakan ya iyalah. Nah, begitulah keadaan kita. Hanya karena doktrin dan dogma kemudian manusia yang punya kelemahan, manusia yang punya hakikat kerendahan dianggap sebagai Tuhan. Itu mustahil. Pohon itu mustahil. Batu itu mustahil. Makhluk itu mustahil. Maka hakikat dari pencipta di alam semesta yang begitu sempurna ini adalah hakikat yang sempurna. Analogi sederhana. Anda melihat sebuah rumah. Rumah itu dikerja begitu indahnya. Dindingnya mulus, lantainya bagus. Pokoknya bangunan ini berupa rumah ini cantik sekali. Siapa yang Anda sanjung? Pembuatnya. Bukan yang tinggal di dalamnya. Sudah terlalu banyak kakak itu bertanya, mungkin lain kali dia bertanya lagi Bang Juma. Oke, sekarang kita mau mengupas kembali kepada topik sesuai data Alkitabiah yang sekarang Bang Juma pertanyakan dan sekarang Bang Likil Mbak, yang mana Mbaknya? Sudah hadir untuk menjelaskannya di sini Bang Juma. Sekarang Bang Juma hanya tinggal mempertanyakan tentang topik yang saya bawa di ROM ini. Jadi Bang Malikil yang akan menjawab. Silakan. Baik. Ya, mungkin saudara Herdi sudah tahu Yesus Tuhan dan Yesus Allah. Coba Anda jabarkan.
Tuhan dalam perspektif bahasa Indonesia atau bahasa gereja? Silakan. Oke. Jadi kalau Tuhan itu dalam perspektif bahasa ya, bahasa Indonesia itu adalah makna arti yang sama dari etimologi kata ya. Tuhan di dalam bahasa Indonesia punya pengertian yang sama dari arti secara etimologi, yaitu kepenguasaan ya, kepenguasaan seluruh alam ya, arti berbicara langit dan bumi ya. Kalau Itu secara Tuhan. KBBI Kata sama. Oh, coba Anda baca dulu KBBI-nya, jangan Anda berasumsi. KBBI Ya karena silakan. karena bahasa yang kita gunakan, bahasa Indonesia, bahasa yang kita cintai adalah bahasa yang tersusun dari apa yang diprogramkan oleh KBBI. Tidak boleh bergeser dari situ. Tuhan menurut KBBI apa? Itu dulu, jangan asumsi-asumsi liar. Silakan. Oke ya. Tuhan menurut sesuatu dari KBBI ada sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai maha kuasa tuh. Maha kuasa. Sesuatu yang diyakini bukan pencipta makhluk dan seluruh alam semesta? Saya tidak mengatakan pencipta, maha kuasa. Kita merujuk maha ke perkasa. KBBI dulu, jangan asumsi Lah pribadi. iya, itu kata KBBI. KBBI mengatakan apa? Iya, open cam aja Pak Herdi, open cam aja biar bisa KBBI, baca rame-rame ya. Biar percaya Gurunda Juma ini, biar percaya dia. Biar lu lihat langsung melotot gitu loh. Oke. Istilahnya. Nih, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nih, KBBI. Oke. Ya, Tuhan, sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagai yang maha esa. Itu udah. Dan sebagainya. Berarti benar yang dikatakan Pak Herdi tadi, jujur dan benar sesuai berarti termasuk KBBI. pencipta gitu. Betul? Tidak ada definisi. Tidak ada itu. Dan sebagainya. Jangan ditambah-tambahin Gurunda Juma. Coba. Jangan ditambah-tambahin, jangan ditambah-tambahin. Sabar, Anda diam aja dulu. Dan sebagainya. Itu Anda. Iya, asumsi Anda kan? Lah, dan sebagainya kan? Asumsi Anda. Ada enggak kata dan sebagainya di situ? Itu iya. Ada enggak? Ada, tetapi kan bukan berarti pencipta kan? Loh, dan sebagainya itu artinya yang disembah oleh manusia yang disembah manusia itu pencipta atau bukan? Ya memang pencipta, tetapi kalau di dalam pemahaman ya udah, jangan karena Yesus bukan pencipta Anda nangis. Ini sudah jelas KBBI yang dipuja, yang disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Ini ya, maha kuasa, maha perkasa. Ya, berarti yang disembah manusia adalah pencipta atau bukan? Ya, pencipta. Oke, udah. Terus saya lanjut. Ya, oke. Saya lanjut ya. Jadi Tuhan itu dalam bentuk kepenguasaan, ya. Dalam bentuk kepenguasaan, maha kuasa. Nah, ya di dalam Alkitab itu adalah sosok yang otoritas, ya. Nah, itu baru berbicara pencipta, itu kata Allah. Nah, karena demikian, ini ya, saya jawab dengan ayat Alkitab. Di dalam Alkitab, ya, kata Allah itu disandarkan kepada Sang Pencipta, ya, Sang Pencipta yang adalah Roh. Coba kata Allah dulu. Pada mulanya, masuk ke KBBI dulu, jangan bawa narasi gereja. KBBI dulu, Allah adalah. Coba KBBI. Sabar Gurunda sabar. Nanti tensi darahnya naik, sabar ya. Enggak, kita menurut KBBI. Oke. Allah KBBI, ya kan, Allah KBBI ini ya. Oke. Nih. Allah KBBI tidak diketahui siapa. Oh sebentar, kurang satu L-nya kurang satu. Ya, karena saya keseringan mengetik Allah di dalam Ibrani kan ada yang kurang satu. Iya. L kurang satu. Nah ini. Nah kalau di dalam KBBI kan Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Terus? Pencipta alam semesta. Pencipta ya. Nah udah. Jadi Allah itu kalau di dalam Alkitab itu konotasinya adalah sebutan bagi Sang Pencipta, sebutan, gelar. Itu adalah gelar bagi Sang Pencipta.
Nah, Jadi sudah benar ya, pencipta Allah itu Nah, pencipta. tunggu dulu, KBBI tuntaskan turunannya Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi? Lah, iya itu kan terminologi Loh, bukan, kawan. ini turunan dari kata Allah ini. Ini satu konsep dari Iya. Allah ini. Kalau sudah asa wajala itu sudah ranah terminologi. Kamu tahu nggak etimologi dan terminologi? Ini Allah. You kalau nggak ngerti. dengar. KBBI pun menobatkan Allah itu adalah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla. Iya, karena KBBI kan orang Indonesia. Gini loh, KBBI itu sudah masuk ranah terminologi. Apa itu terminologi? Jadi gini, pengertian. Sebentar, saya ajari dulu sebentar. Terminologi itu pengertian menurut kitab suci masing-masing. Atau gini, menurut kitab suci Quran, Allah itu begini, menurut kitab suci Alkitab Allah itu begini, itu terminologi. Melintir, Bung. Allah ini KBBI menjelaskan Allah ini adalah Azza wa Jalla dan Subhanahu wa Ta'ala. Itu KBBI. Paham? Oke, KBBI. Terus? Ya sudah. Terus? Apakah Yesus Subhanahu wa Ta'ala? Apakah Yesus itu Azza wa Jalla? Yesus ya Hagadol yang maha tinggi. Jelas bukan. Jelas bukan. Beda. Berarti diganti tuh. Saya jujur kan? Dan apa? Iya, karena ini pengertian terminologi bukan etimologi. Ini kondisi di mana Allah itu dijabarkan. Allah adalah Azza wa Jalla, Allah adalah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Anda ingin merubah itu, Bung? Gak boleh. Oke. Berarti saya gentle nih. Berarti saya menyesal selama ini mengira Yesus itu adalah Allah SWT. Saya menyesal jujur. Gitu, betul. Pengakuan saya. Alhamdulillah. Jadi jangan lagi saya benar-benar menyesal nih. Karena Allah itu identik dengan menyamakan Yesus dengan kata Allah. Ternyata Allah SWT yang dimaksud. Saya menyesal ini jadinya nih. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, harus kembalilah ke mana itu? Ke Yesus apa tuh namanya itu ya? Yesus apa ya? Yesus Kristus aja lah. Atau Theos. Iya, berarti mulai sekarang saya bedakan, saya tambahkan Allahnya dalam iman Kristen, bukan Allah SWT. Nanti saya tambahin tentang aja. Nggak boleh. Iya. Itu sama halnya Anda meludahi wajah Anda sendiri. Anda tidak mau menyembah Tuhan yang umat Islam, tapi Anda menggunakan namanya. Itu munafik namanya. Iya. Udah makanya saya bilang setelah tahu kan saya menyesal kan. Nah, saya menyesal kalau tahu dia Allah SWT itu. Hilangkan kata saya menyesal Allah. Benar. Karena Allah itu muatannya esensi hakikat yang maha suci maha tinggi, Azza wa Jalla, yang maha mulia dan maha luhur. Itu Allah. Terima kasih masukannya. Kalau begitu saya pakai Yesus aja lah, nggak pakai Allah SWT lagi lah. Saya menyesal seumur hidup ini jujur. Barulah. Ya udah sadar ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman Kristen lainnya juga sama. Tidak lagi menggunakan Allah, karena Allah ternyata muatannya adalah Azza wa Jalla wa Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih KBBI, terima kasih Saudara Herdi, Anda sudah mau terima kasih KBBI, Anda hebat. Kegelapan yang selama ini menaungi gereja. Silakan. Jadi gini, kita berbicara tentang sejarah ya. Nah, sejarah kata lagi. Allah, jadi KBBI lari, KBBI itu salah. Sebentar dulu lah, KBBI itu tidak sesuai dengan etimologi kawan. Kalau you nggak ngerti apa itu etimologi, apa itu terminologi, diam dulu. Saudara Herdi. Nah ini susahnya, diajari nggak mau. Kamu mau lari dari KBBI? Dengarkan, Saudara Herdi. Bibelmu itu terjemahan bahasa Indonesia. Bentar dulu, gini nih. Di masa pra-Islam, di masa pra-Islam sebelum Muhammad lahir ya, bahkan jauh sebelum kakeknya Muhammad lahir, kata Allah sudah digunakan oleh nama dewa bulan. Ya, dewa bulan. Terus jadi secara jadi dewa bulan. Etimologi kan. Terus ya. Jadi secara etimologi kata Allah itu ya. Berarti Anda menggunakan selama ini nama dewa bulan ya? Aduh, sebentar dulu. Tahu setelah panjang, nggak ada muridmu di sini. Kamu pikir saya murid? Iya. Saya muridnya. Tenang aja. Ya udah bagus lah. Jadi sebelum masa pra-Islam
Allah juga adalah nama dewa matahari. Oke. Dewa matahari juga, yang dewa bulan juga. Ya. Astagfirullah. Dari Babylon ke Mekah. Nah, Allah nama dewa bangsa Arab mengairi bumi. Ya, oleh Wahyuni Nafis ya, halaman ini. Jadi suku Quraisy bangsa Arab ya punya banyak Allah, tetapi Allah yang tertinggi adalah ini kita bicara sejarah ya. Kalau saya buktikan dengan tafsir bukan Sirah Nabawiyah aja ya. Nah, Sirah Nabawiyah. Ternyata Allah dewa bulan dan dewa matahari. Subhanallah. Sebentar. Bang RD. Iya. Kenapa, Bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bang Herdi, Ya, tadi saya kan mau kita menanggapi yang tadi. Boleh sedikit Bang Benny? Menanggapi yang tadi Saya sebelum masuk ke histori. Etimologi. Iya, sebelum kita masuk ke historical. Sebelum kita masuk ke historical, tadi kan membahas tentang etimologi. Iya. Kenapa? Tadi bukan etimologi. Tadi terminologi tadi. Iya, tadi kan ada menyinggung tentang etimologi. Iya, barusan etimologi. Nah, yang di awal itu terminologi. Nah. Terus? Kenapa Anda bersikeras bahwasanya Allah itu gelar? Iya, karena kekristenan yang ada sebelum Muhammad, sebelum ada Islam, kekristenan di Arab itu menggunakan kata Elohim itu ponetik koresponden. Jadi ponetik koresponden itu adalah bunyi. Jadi kalau di dalam Aramaik itu Allaha. Ya, itu Allaha itu dalam Aramaik itu adalah sebutan gelar. Nah, itu di dalam Arab itu Allah. Allah dalam Arab itu kekristenan. Bentar dulu. Kalau Anda mau bukti nih, saya kasih lihat ya. Bentar nih. Ini namanya Kitab Ginsaraba ya. Kitab Ginsaraba itu ada di pertengahan abad kedua ketiga ya. Kitab Ginsaraba itu jauh, kakeknya Muhammad belum ada. Sebentar bro, saya buktikan dulu biar tidak Alfi ya. Mau rolling. Host naikkan Kirios Moto 01 ya, Alfi turun. Oh boleh. Nah, oke. Ya Bang Murah Hati, Bang Robert, naikkan Bang Kirios Moto. Siapa yang turun? Assalamualaikum. Siapa Alfi yang turun? Aku saja turun nggak apa-apa. Alfi di situ aja, Alfi nggak apa-apa, Pi. Ya. Ternyata Allah itu dewa matahari dan dewa bulan. Subhanallah, saya jadi tahu kebenarannya. Terima kasih. Makanya mulai sekarang tolong Anda minta ke Laih hilangkan kata Allah itu. Bentar. Anda Iya, saya janji saya akan minta LAI, tapi saya minta tolong Anda ongkosin mau gak? Loh, kenapa jadi saya? Iya udah kalau begitu nggak jadi dah. Nggak punya ongkos saya jujur aja. Ini kitab Ginsaraba. Oke. Ini kitab Ginsaraba yang sudah ada. Boleh nggak sebentar? Boleh, Mas? Lanjut dulu, Bro Murah Hati, saya naik lagi, ada telepon. Boleh saya itu dibesarkan sebentar? Sebentar. Nah, Wikipedia, Allah sebagai dewa bulan. Allah sebagai dewa bulan mengacu pada dalil Sido semu historis yang tidak terbukti bahwa Allah nama Tuhan dalam Islam ya berasal dari dewa bulan. Mana hari itu ya? Klaim tersebut pertama kali muncul pada tahun 1901 dalam penelitian arkeolog Hugo Winkler yang mengidentifikasi nama Allah dengan nama Arab pra-Islam yang dikenal dengan Hubal. Hubal itu yang disebut sebagai dewa bulan. Nah, dijelaskan lagi, ide umum tersebut disebarluaskan di Amerika Serikat pada tahun 1990 oleh para apologis Kristen. Pertama melalui penerbitan pamflet Robert Morey, The Moon God Allah in Archaeology in the Middle East 1904. Ya. Ini materi 2008 deh. Cuman Herdi ini kan ya kayak gitulah. Siap Bang. Apa coba Bro Moto dilanjutkan tadi? Diulangi Dinda Moto. Oh, diulangi sebentar. Biar beliau punya malu sedikit, ya kan.
Iya, semua orang punya malu lah pastilah. Normal kan? Iya. Allah sebagai dewa aneh, bulan. kan? Iya, sebentar Bro Icat, nanti boleh Bro Icat sambung. Ya. Allah sebagai dewa bulan mengacu pada dalil pseudo historis. Pseudo ini nanti kamu coba cari nih, artinya apa pseudo? Semu. Historis, sejarah yang semu. Yang tidak terbukti bahwa Allah, nama Tuhan dalam Islam, berasal dari dewa bulan. Klaim tersebut pertama kali muncul pada tahun 1901 dalam penelitian arkeolog Hugo Winkler yang mengidentifikasikan nama Allah dengan dewa Arab pra-Islam yang dikenal sebagai Hubal. Nah, jadi ide umum tersebut disebarluaskan di Amerika Serikat pada tahun 1990 oleh para apologis Kristen. Pertama melalui penerbitan pamflet Robert Morley, The Moon God Allah in Archaeology in the Middle East 1994. Ya, thank you Herdi. Oke, apa poinnya bro? Iya tadi kamu membawakan bahwa Allah itu nama dari dewa bulan, dewa matahari dan segala macam. Oke. Iya, oke. Jadi gini. Taruh saya di layar besar. Oke. Jadi Anda kan membantah dengan bukan penelitian ya. Itu tidak kompatibel kawan sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, saya coba bawa Ginsarabah. Dalam Ginsarabah itu sudah ada di abad kedua, antara abad dengan kedua ketiga, kata Aulo. Ya, itu Ginsarabah. Ini kitabnya ya. Nih. Sebelum Al-Qur'an nih ini. Ini sebelum Al-Qur'an ya, Pak Ardi. Saya mau tanya nih. Bukan hanya sebelum Al-Qur'an, kakeknya Muhammad belum ada. Subhanallah, silakan. Belum konsili di Indonesia ini kalau abad kedua. Enggak apa-apa, lanjut. Ya, kakeknya Muhammad sebelum konsili di Indonesia berarti kakeknya. Lanjut, karena kata Allah itu memang sebelum Allah itu, benar, nama Allah itu bukan baru di abad pertama, abad kedua. Saya tambahkan dari sejak Nabi Adam itu Allah memang sudah ada. Tapi silakan aja. Silakan Anda mendongeng, silakan. Gini ya. Ya. Oh, itu kan dongeng, kita main data kawan. Iya, silakan aja. Iya. Tadi kita sudah menunjukkan penerus daripada Robert Morley kan itu ada, nggak mungkin nggak ada. Nah, silakan. Oke. Agama Mandaiana itu bukan sesuatu mitos ya, dia mudar ada. Sampai sekarang pun ada agama Mandaiana. Iya, pernah eksis ya. Lalu saya komparasi, bukan pernah eksis, sekarang masih ada. Ya. Oke, coba saya komparasi dengan Sirah Nabawiyah sebentar ya. Sirah Nabawiyah. Jadi kata moto memang Allah itu adalah gelar ya. Jadi di zaman di Jazirah Arab, sebentar, di Jazirah Arab. Gelar siapa? Ada aja sih. Sebentar. Di Jazirah Arab Allah itu adalah gelar oleh Quraisy, namanya Hubal. Oke, kita buktikan ya. Sirah Nabawiyah sebentar. Anda keliru itu. Keliru Anda mengatakan itu. Oh, enggak keliru. Ini di zaman Muhammad belum lahir. Anda keliru. Ya, sebentar. Orang Quraisy menyembah Hubal, tapi mereka menganggap pencipta. Nama Allahnya Hubal. Namanya bukan nama sembahannya Hubal, tapi ketika mereka ditanya apakah Hubal ini yang menciptakan alam semesta, mereka mengatakan tidak. Pencipta alam semesta ini bernama Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunallah fa anna yufakun. Itu jelas itu. Orang-orang Quraisy ketika ditanya siapa nama Tuhanmu? Allah. Dari mana mereka mendapatkan Allah? Kata Allah ini, ya dari Abraham, keturunan dari Nabi Ismail yang beranak cucu. Memang diperkenalkan nama Tuhan itu adalah Allah. Nanti saya bantah. Gitu. Saya bantah dengan Quran itu, gampang itu. Oke. Nah, gimana ceritanya kau hanya PDF kayak begini, cuman link-link. Wah. Kau mau mengatakan argumentasi kami yang Islam yang paham. Saya punya data. Mati lampu selesai, Herdi. Oke. Lah iya, ini kan memverifikasi bahwa apa yang saya ucapkan. Gini Saudara Her, gini. Sejauh Anda belajar di link-link seperti ini. Apakah kata Allah itu adalah nama dewa bulan? Saya mau tanya. Di mana? Kalau di dalam penelitian di bukunya Robert Morley, Allah itu banyak nama ini dan itu. Nah sekarang kenapa Yesus disebut dewa bulan kalau begitu?
Ketawa. Gini, di zaman pra-Islam sebentar dulu. Enggak, jangan saya sudah bilang jangan ke situ, saya tanya dulu, kenapa Yesus disebut dewa bulan? Tidak ada yang menyebut Yesus dewa bulan. Coba lihat komal ini. Yesus Tuhan dan dewa bulan, betul? Tenang dulu. Saya tanya dulu. Yesus Tuhan dan dewa bulan, apakah itu yang tertulis di layar ini, di komal ini? Oke, bentar ya. Saya tanya dulu, Saudara Herdi. Kamu jujur dulu. Ini di layar komal kita ini Yesus Tuhan dan dewa bulan, betul? Nah. Bentar ya. Nangis. Udahlah, Her. Bukan nangis. Kamu bicara gini nih. Jangan dipaksa. Ini di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Ya. Jadi mereka pula ini Muhammad belum lahir. Ya, Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah. Mereka memposisikan Abdullah sebagai kurban. Jadi ayahnya Muhammad ini masih peranggang nih, mau disembelih sebagai kurban. Abdul Muthalib dan berdoa kepada Allah. Mereka memposisikan Abdullah sebagai kurban dan 10 unta sebagai kurban yang lain. Sedangkan Abdul Muthalib tetap berdiri dan berdoa kepada Allah di sisi patung Hubal. Iya, patung Hubal itu mereka tidak anggap. Astagfirullahalazim. Allah. Jadi bapaknya Muhammad Nabi ini mau disembelih gitu ya? Iya, dengan 10 unta ya? Mau dipersembahkan tadinya. Ya, tetapi yang mana yang terjadi? Yang dipersembahkan siapa? Abdullah atau ontahnya? Di sebelah patung Hubal berarti ya? Persis di sebelah patung Hubal. Iya, jadi dengarkan. Alanya orang Quraisy namanya Hubal. Salah. Anda nggak begitu, Her. Allahnya. Kamu salah. Mereka ingin mempersembahkan kepada Allah melalui patung Hubal. Sama sekarang, dengarkan. Sekarang pembuktian kamu, Allah itu diperkenalkan kepada siapa? Allah itu adalah nama sembahan Abraham, Ibrahim. Iya, diperkenalkan kepada siapa? Ismail, Khedar, Nebayot. Di surah apa? Itu sejarah, itu histori itu, Bung. Nggak ada. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah disembah Ibrahim, Ishak dan Yakub. Nggak ada. Nenekmu kiper. Nah sekarang tanya. Saya buktikan. Sekarang saya tanya sama mu. Dengar. Data yang kamu baca tadi, Herdi, yang dipersembahkan. Dengarkan. Data yang dipersembahkan tadi oleh Abdul Muthalib itu Abdullah atau ontahnya yang dipersembahkan, yang jadi dieksekusi. Yang mana yang jadi eksekusi? Abdullah atau ontah? Dengan untah. Abdullah atau ontah? Ya, Abdullah. Putus-putus suaramu. Berarti apa bedanya dengan Abraham yang mempersembahkan Ismail? Ismail pun ingin dipersembahkan. Bahas nama Allah. Iya, saya tahu. Kamu mencoba mencari data itu untuk mengatakan seakan-akan Allah itu adalah dewa Hubal. Gini. Saya kasih ya narasi dalam surah As-Sajadah. Bukan so tahu ya, As-Sajadah. Kalau cuma pernah baca Quran, surah 32 As-Sajadah ayat 3 nih. Tak kasih lihat ya, bahwa belum pernah ada. Jadi orang Quraisy itu tidak mungkin mengenal nama Allah dari Ibrahim. Keliru. Ya. Kamu keliru. Nih. Akan tetapi, ini As-Sajadah ayat 3. Akan tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan dia Muhammad telah mengada-adakannya? Sebaliknya Al-Quran itulah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi. Memberi. Apa hubungannya? Iya. Sebentar dulu. Memberi peringatan. Sebentar. Memberi peringatan kepada kaum yang sama sekali. Belum pernah didatangi seorang pemberi peringatan sebelum Muhammad. Jadi belum pernah ada orang yang datang ke Arab sebelum Muhammad. Tapi sembahan mereka itu pencipta langit dan bumi yang mereka tahu adalah Allah. Karena saya bacakan ayat. Yang saya tanya, mereka tahunya dari mana? Man khalaqahu la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, dengarkan. Dan jika engkau tanya kepada orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab adalah Allah. Ini belum diajarkan. Yang saya tanya, Rasulullah Muhammad SAW. Pakai timer, bro. Pakai timer. Nggak usah. Biar bagus.
belum timer aja, pakai Rasulullah timer biar Muhammad bagus. Sallallahu Alaihi Wasallam itu memperkenalkan Allah kepada mereka. Tapi orang-orang kafir Quraisy ketika ditanya siapa yang menciptakan ini semua, mereka menjawab Allah, bukan Hubal. Mana dalilnya? Pertanyaan ya. Mana dalilnya Hubal? Mana dalilnya Hubal? Mana dalilnya Orang Hubal? Quraisy, bentar. Orang Quraisy tahu dari mana nama sesembahan itu Allah. Loh, dia Sedangkan belum pernah keturunan ada. daripada Ismail. Keturunan Ismail sudah dijanjikan bahwa nama Tuhan itu adalah Allah. Dia perkenalkan Allah itu namanya kepada para nabinya. Itu di dalam Al-Quran. Sampai kepada Nabi Musa pun diajarkan innani anallah. Nabi Adam pun diajarkan nama Tuhan itu adalah Allah. Nah ini yang jadi masalah gantian ya, sekarang ini sudah. adalah Yesus. Kenapa Anda sebut Allah? Sementara kata Allah itu Anda larikan ke Hubal, Anda larikan kemana-mana, tapi Anda pakai. Apa nggak malu itu? Sudah, gantian ya. Gantian. Oke, gantian. Saya bantah argumentasimu bahwa ada orang yang pernah memberi peringatan ke Arab. Itu saya bantah. Dari Quran kagak ada. Nih. Akan tapi mengapa mereka orang kafir mengatakan dia Muhammad telah mengada-adakan? Sebaliknya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau Muhammad memberi peringatan kepada kaum yang sama sekali belum pernah didatangi. Ya, engkau Muhammad memberi peringatan kepada kaum yang sama sekali belum pernah didatangi seorang pemberi peringatan. Astagfirullahalazim. Ya, jadi belum pernah ada orang yang datang. Ayat ini mengukuhkan. Sebentar gantian. Saya belum selesai, sebentar. Satu lagi di dalam surah Yasin. Tunggu dulu, jangan kemana-mana dulu, Her. Sebentar dulu. Kita tuntaskan saya ini. kuatkan. Kita tuntaskan ini dulu. Bagaimana kamu bisa menjelaskan? Sebentar dulu lah gantian. Host, dengarkan. Pakai timer aja deh, biar teratur. Enggak. Dengarkan. Host, Anda membawa data dari kitab saya punya hak. Kalau Suma nggak teratur, pakai timer, host. Dengarkan. Dengarkan, Herdi, Anda mau didengarkan. Memang bahaya ini Pak Herdi kalau udah naik. Tadinya cuma tidak panik seperti ini. Anda tidak mau mendengarkan saya. Naik Herdi langsung panik yang mau seperti ini. menjelaskan Anda minta timer gitu. Bahaya ini Pak Herdi nih. Kamu juga diam. Yang satu coba diam dulu. Diam dulu saudaraku, diam. Kita diskusi teratur. Giliran saya, Herdi. Tadi Anda sudah menjelaskan giliran saya. Tunggu, saya nggak butuh Anda selesai. Dengarkan, ayat itu Anda awali dari ayat kedua. Kalau Anda dengarkan sampai selesai. Allah Subhanahu dengarkan saya, dengarkan. Tidak... Yang punya kitab itu saya, Her, bukan kau. Lah iya, karena kamu nggak tahu saya ajari tentang kitabmu begitu. Nenekmu kiper. Saya tidak mungkin kau ajarkan, kau membaca kitabku aja nggak bisa kau. Lah, karena kamu nggak tahu saya ajari. Nenekmu kiper, itulah kau sombongnya, Herdi. Bagaimana mungkin kau mengajarkan saya Al-Quran, kau membacanya pun tidak bisa. Itu fakta. Fakta apa? Fakta apa? Fakta apa? Fakta apa? Buset. Fakta apa? Ya oke, kamu hanya modal terjemahan. Makanya dengarkan saya. Ternyata Bang Juma datang Pak Herdi langsung habis. Saya harus membantah ini kitab saya, Bos. Iya. Kenapa Anda yang kamu diam? Diam gimana? Kalian berdua sama-sama berisik aja boleh kok. Nah, terus kenapa kamu muncul juga? Kau diam aja dulu, please. Iya makanya ini kalau mau satu-satu. Hargai. Kalau mau berdua langsung berdua. Ini giliran saya, ini giliran gitu saya. Kau tadi kutanya Yohanes 13:13 kau nangis. Giliran Al-Quran kau hebat kali bicara. Diam dulu, saya nggak pernah bahas Al-Quran loh. Diam dulu, please. Bukan. Tolong hargai saya. Saya mau menjelaskan. Saya nggak pernah bawa Al-Quran dari tadi. Kok Anda memframing saya sih? Saya nggak pernah bawa Al-Quran dari tadi. Anda diam dulu. Ini waktu saya menjelaskan, memberikan bantahan kepada orang yang tidak tahu. Iya, tapi Anda jangan fitnah. Anda jangan fitnah saya. Saya nggak pernah bawa Al-Quran dari tadi. Ya makanya kau diam dulu. Tadi kutanya apa bahasa Ibrani, apa bahasa Aramnya Yohanes 13:13. Makanya apalagi framing Anda saya bawa Al-Quran, saya nggak pernah bawa Al-Quran dari tadi. Makanya ini kitab saya mau menjelaskan, tidak seperti Anda ketika ditanya kitab Anda, saya cuma tahu terjemahan, saya nggak tahu bahasa Aram, saya nggak tahu bahasa Yunani. Iya, memang saya bukan tahunya Anda. bahasa Indonesia. Makanya Anda diam. Oke, saudaraku Tapi diam. Anda jangan framing gitu loh. Oke, Anda jangan bisa framing diam. saya. Anda bisa diam. Kalau Anda tidak framing saya akan diam. Kalau Anda framing saya tidak akan diam kalau Anda framing saya. Jadi maunya Anda apa?
Anda kan framing saya nangis. Kapan saya Nah, nangisnya? Anda nangis. Coba saya tanya. Yohanes Saya 13 nggak pernah 13 dalam nangis. bahasa Aram apa? Saya nggak pernah nangis. Ya itu sama halnya nangis. Framing buruk. Udah diam, kamu diam, please. Pemikiranmu, saya nggak pernah Saudaraku nangis. Richard, kamu diam. Oke. Saya akan diam kalau Anda tidak framing yang benar-benar. Oke, gitu. kamu Saya diam, tertawa. janji. Oke, kamu tertawa. Oke, Nah, tadi gitu kamu dong, tertawa. kan Oke, oke. enak. Oke, gitu. kamu Baru itu saya kamu terima. DM nomor rekeningmu biar saya kirimkan uang untuk beli kopi. Oke, oke. Serius nih, serius Iya, nih Bang. serius. Tapi jangan kau ganggu Iya, ketika iya. saya ingin Oke, mengupas saya kebodohan diam ya. Herdi. Oke? Terima Oke. kasih ya, terima Oke, kasih. Diam. Al-Quran menjelaskan dirinya sebelum kau baca nomor 3. Al-Quran menjelaskan tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya dari Tuhan seluruh alam semesta. Itu poin kedua. Dari ayat kedua maksud saya. Kemudian Al-Quran mengatakan di ayat ketiganya, am yakulu naftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirim min qablika la'allahum yahtadun. Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir? Mengapa orang-orang kafir itu justru mengatakan dia Nabi Muhammad telah mengada-adakannya? Ini yang mengatakan siapa? Orang kafir yang mengatakan itu. Ya la haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian dikatakan tidak ada Al-Quran itu kebenaran dari Tuhanmu. Itu ucapan siapa? Orang kafir. Anda menyelisih kebenaran Al-Quran dengan ucapan orang kafir yang kemudian Allah sampaikan kepada Rasul Muhammad SAW. Lantas Anda mengatakan kata Allah itu adalah Hubal. Apa hubungannya dengan ayat ini? Apa hubungannya? Sementara orang-orang Quraisy sebelum kemudian Allah menyatakan diri kepada baginda Rasul Muhammad SAW, ketika ditanyai siapa yang menciptakan Hubal, siapa yang kemudian lebih kuasa daripada dewa-dewa kalian, apa yang mereka katakan? Wala in sa'altahum man khalaqahu laqulunna Allah. Yang menciptakan alam semesta ini siapa wahai penyembah Hubal? Apa yang mereka katakan? Allah. Sama seperti orang Katolik. Kamu lihat sembahan mereka, dia buatkan patung kemudian. Mereka ditanya, apakah ini yang menciptakan kamu? Tidak. Yang menciptakan adalah Yahweh. Seperti itulah orang-orang Quraisy. Mereka sudah mengenal pencipta langit dan bumi itu namanya adalah Allah. Tapi mereka tidak mampu melihat Allah, maka mereka membuat patungnya. Mereka menganggap Tuhan itu seperti ini. Tapi itu adalah tagut di luar daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesus kau sebut sebagai Allah. Berarti kalau kamu ngotot menggunakan Robert Mori punya data, maka kau sama dengan mengatakan Yesus itu adalah dewa bulan. Ayo. Sudah gantian ya? Ya, silakan. Oke, jangan dipotong, pastikan Anda bisa teratur. Oke, gini. Saya sudah katakan pegangan, Ya. dengar. Saya sudah katakan di awal bahwa Allah itu di masa pra-Islam itu ada disebut nama, ada disebut proper name, ya. Generic name. Ada yang disebut proper name, ada yang disebut generic name. Ada yang disebut nama diri atau ya ada yang disebut gelar. Itu sebelum masa pra-Islam, ya. Saya sudah bawakan, ya. Saya bawakan dari Hubal, ya. Ini adalah masa pra-Islam, ya. Kamu berkata ya bahwa Allah itu adalah nama. Orang-orang Quraisy menyebut Allah mereka namanya Hubal, ya. Abdul Muthalib tetap berdiri dan berdoa kepada Allah di sisi patung Hubal. Nah, saya kan tanya, Anda kalau mengatakan orang Quraisy itu taunya Allah itu adalah nama, dari mana? Anda berkata dari Ismail. Saya pantah dengan Quran. Nah, kamu mengatakan bahwa ini ayat 3 ini adalah perkataan orang Quraisy. Salah, ini perkataan Allah. Akan tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan dia Muhammad telah mengada-adakan sebaliknya Al-Quran? Itulah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau Muhammad memberi peringatan kepada kaum yang sama sekali belum pernah didatangi seorang pemberi peringatan sebelum Muhammad. Jadi klaimmu bahwa mereka mengetahui nama Allah dari Ismail itu runtuh dengan ayat ini. Kedua, dengan surah Yasin. Surah Yasin ayat 3, ya. Sesungguhnya engkau, sebentar dulu, jangan dipotong. Surah Yasin ayat 3 sampai 6.
Ini ya, ini perkataan Allah. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar salah seorang dari rasul-rasul. Oke? Yang berada di atas jalan yang lurus. Ya, yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Ayat 5, ayat 6. Ayat 6, agar engkau Muhammad memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyang mereka belum pernah diberi peringatan sehingga mereka lalai. Jadi belum pernah ada orang yang memberi peringatan. Tapi kata Suma, mereka mengetahui nama Allah dari Ismail. Quran berkata tidak demikian, kontradiksi. Agar engkau, sebentar dulu, tenang. Ini Quran loh, Yasin ayat 6. Agar engkau Muhammad memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyang mereka belum pernah diberi peringatan. Belum pernah diberi peringatan. Lalu klaimmu dari mana? Bahwa mereka diajari oleh Ismail tentang nama Allah. Itu loh. Oh, mungkin yang neneknya kiper Bang, mungkin. Soalnya Bang Juma tadi bawa nenek kiper tadi. Oke, sudah. Udah ya. Nah, sebentar Bang Juma, sebentar. Bang Riko promosi dulu. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, endorse makanan, silakan enak ini. Terima kasih ya semuanya, salam kenal semua. Siapapun dia, dimanapun dia berada, kami bisa kirimkan keluar kota dan sebagainya. Kami berjualan aneka cemilan Pulau Belitung, dari Pulau Belitung, empek sutra tenggiri, peletek ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, peletek cumi-cumi, peletek tenggiri, cakian tenggiri, otak-otak tenggiri, dan kopi khas Pulau Belitung, kopi Kongjia yang mantap sekali, tanpa bubuk, tanpa ampas, dan enak sekali dia. Dan mantap. Yang mau silakan follow saya lebih dahulu, lalu DM saya dan WA saya ada di bio itu. Bang Juma tambahin dikit. Oke, sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa yang gemar dan suka untuk ngemil, di sini ada saudara kita Riko Ferdinand. Kemudian silakan untuk memesan cemilan empek-empek, kemudian ada kerupuk juga dari ikan tenggiri, ya, sangat nikmat sekali ya. Saya sendiri sudah pernah merasakan. Dari B2 ada nggak bro? Apa? Dari B2? Nggak ada. Ada, oke. Nanti saya pesan ya. Kenapa sih kayak gitu? Nanti saya pesan bro. Silakan di DM kepada Bang Riko yang kemudian ingin memesan keripik dari ikan tenggiri. Lainnya silakan di DM dan beliau akan memberikan nomor kontak beliau. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap ini. Di TikTok ada iklannya nih, kayak di TV-TV nih, keren nih. Oke. Saya boleh ya, Her? Lanjut ya. Oke, boleh. Lanjut. Soalnya saya sudah disogok. Lanjut silakan. Oke, jadi gini, litunsira qaumam ma unsira abauhum fahum gafilun. Jadi yang dimaksud di sini, ayat ini diberi peringatan nenek moyang mereka adalah antara risalah kenabian Nabi Isa alaihissalam sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang perlu Anda tahu. Kemudian ketika Anda mengambil di dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 3, di situ memang betul mereka bertanya, dia Muhammad telah mengada-ngada. Lalu kemudian Allah mengatakan, tidak, Al-Quran itu kebenaran dari Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi, orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Jadi memang betul bahwa Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada orang Quraisy, orang-orang Quraisy ini tidak pernah kepadanya datang sosok Nabi dan Rasul yang mengajarkan peringatan syariat hukum-hukum kepada mereka. Tetapi mereka tahu bahwa meskipun mereka kufur, meskipun mereka kemudian tidak ada Nabi dan Rasul kepada mereka, mereka justru tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah. Fakul afala tattaqun. Mereka dikatakan, maka katakanlah mengapa kamu tidak bertakwa. Apa yang mendasari itu? Karena mereka kemudian berkata, yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Mereka ketika ditanya, wahai kafir Quraisy, siapakah yang kemudian menciptakan alam semesta? Siapakah yang kemudian mengeluarkan orang yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan yang ada di atas muka bumi ini? Ini orang Quraisy ditanya, apa jawabannya?
Apa yang dikatakan? Fasayaqulunallah, yang menciptakan alam semesta, yang mengeluarkan orang yang hidup mati, orang mati menjadi hidup dan seterusnya, yang mengatur semua ini, itu adalah Allah. Ini Al-Quran, surah Yunus ayat 31. Jadi mereka sudah mengenal Tuhan pencipta alam semesta itu bernama Allah, bukan bernama Hubal. Hubal itu berhala mereka, tapi pencipta langit dan bumi itu mereka tahu bernama Allah. Gitu Bang. Kenapa demikian? Karena semua para nabi memang mengajarkan Tuhan itu adalah Allah. Nah sekarang permasalahannya ada di Anda. Anda ngotot mengatakan bahwa Allah itu dewa bulan. Kenapa di kitab saudara Yesus disebut Allah dan Anda disebut anak-anak Allah? Berarti Anda adalah anak dewa bulan. Malu tidak Anda? Tidak, Richard tidak. Yang penting disogok kalau Richard. Oke, sudah ya. Sedikit dong Herdi sebentar. Oh iya ya. Nah. Banyak aja, banyak, jangan dikit-dikit. Karena udah disogok saya. Banyak aja jadi. Kesempatan loh. Ya, jadi jawabannya itu nanti saya tambahkan izin diperbesarkan Dinda Murahati. Ya baik, thank you. Di Azumar nanti kamu lihat ayat 3. Allillahi dinul khalis. Aduh susah kecil. Langsung itunya. Jadi ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, yang mereka nih yang ubal dan segala macam, kami tidak menyembah mereka. Enggak, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi menggunakan patung tersebut sebagai apa? Wasilah. Maka di sini kan dijelaskan di sini liyuqribu na illallah zulfa. Ya. Jadi qarabah, untuk mendekatkan. Qarabah ke siapa? Illallah, kepada Allah. Ya. Jadi bukannya Allahnya orang Quraisy itu Hubal, nggak gitu Herdi, ya silakan. Oke, taruh saya di layar besar ya. Ya. Nah, sebenarnya ini kan pembahasan ini kan sudah masuk ke ranah itu kan. Jadi Hubal sebagai sampel Allah di sini, Allah ya, Allah di sisi patung Hubal ini sebagai sampel bahwa kata Allah itu sudah ada di masa pra-Islam. Itu loh, ya. Kita naik level ya depannya, diskusinya naik level ya. Jadi ini sebagai sampel bahwa Allah itu sudah ada di masa pra-Islam. Karena peristiwa ini Muhammad belum lahir. Ya, karena ayahnya Abdullah itu masih peranggang, masih pemuda ya di sini. Jadi Muhammad belum ada. Kata Allah sudah diperdengarkan. Nah, ini sebagai sampel bahwa orang-orang Quraisy, orang-orang Arab itu menyebutkan kata Allah sebelum ada Muhammad di masa pra-Islam. Itu sampelnya. Saya tanya cuma, orang Quraisy dapat pengetahuan dari mana Allah ini adalah pencipta? Katanya dari Ismail. Saya bantah. Nah, ini kan naik levelnya. Saya bantah dengan surah As-Sajdah maupun surah Yasin, bahwa belum pernah ada orang yang memberi peringatan ke Arab, belum pernah ada. Lalu Suma klaimnya dari mana? Nih, tak kasih tahu ya Suma. Di dalam surah Ibrahim ayat 4. Kami dengar baik-baik ya. Di dalam surah Ibrahim ayat 4. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, kecuali dengan bahasa kaumnya. Ingat, Abraham itu orang Ibrani. Bagaimana kamu mengatakan berbahasa Arab? Sebentar. Ini data. Mau dari mana? Sebentar. Di dalam kejadian 14 ayat 13. Kemudian ya ayat 14, kejadian 14 ayat 14. Ketika Abram ya mendengar ayat 13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal itu kepada Abram, orang Ibrani. Jadi Abraham itu orang Ibrani. Bagaimana Abram itu berbahasa Arab? Bagaimana Allah menarasikan sesuatu yang kontra? Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Sedangkan Allah itu bahasa Arab. Ya, Abraham orang Ibrani. Jadi tidak nyambung. Itu loh. Oh, paham ya? Mungkin neneknya Abraham yang kiper kali Bang mungkin. Oke.
saya tekankan lagi ya. Kami, Allah berkata, kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Nah, pertanyaan siapa? Pertanyaan saya, orang Quraisy menyebut kata Allah itu siapa yang ngajarin? Karena belum pernah ada nabi dan rasul sebelum Muhammad yang datang ke sana. Belum pernah ada. Nih, saya kasih lihat. Belum pernah ada nabi maupun rasul yang pergi ke Jazirah Arab. Belum pernah ada selain Muhammad. Itu kata Allah, bukan kata saya. Nih, di dalam surah Al-Hajj, ya, nih. Saya harap bantah dengan data ya, jangan asumsi. Tapi kalau nggak punya data nggak apa-apa kalau asumsi. Dalam surah Al-Hajj ayatnya 52. Nah, nih kami juga, Allah, kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad. Saya ulangi, kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad. Halo. Jadi yang Anda narasikan orang-orang Quraisy itu ya mengenal kata Allah itu dari siapa? Siapa yang ngajarin? Sedangkan sudah dibantah tentang nabi dan rasul yang pernah ke Arab itu kagak ada. Lalu siapa yang ngajarin? Kata Allah di sini ya, yang dilafalkan oleh orang Quraisy di sisi patung Hubal, siapa yang ngajarin? Monggo silakan. Mungkin neneknya yang kiper itu yang ngajarin, Bang, mungkin. Bisa jadi. Oke, baik. Nah, jadi sekarang gini, Anda kehilangan arah, Anda goyah sekarang. Ketika Anda mengatakan bahwa sembahan orang-orang Quraisy itu adalah Allah yang bernama Hubal, itu tuduhan Anda tadi. Dan Allah itu adalah dewa bulan. Itu tuduhan Anda tadi. Anda sudah terbantahkan oleh data Anda sendiri. Ternyata bagaimana mungkin kemudian orang Quraisy itu bisa mengetahui nama Allah tanpa kemudian mereka tidak diajarkan secara turun-temurun. Itu dulu poinnya. Makanya ketika Az-Zumar ayat 3 yang dibacakan oleh Dinda Moto tadi sudah sangat jelas, mereka menjadikan benda-benda, patung-patung, berhala mereka sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu Anda mengambil surah Ibrahim ayat keempat. Lalu Anda mengatakan kaum dengan bahasanya. Saya katakan kepada saudara, Allah itu adalah nama daripada Allah itu sendiri, nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Bukan mewakili satu bahasa di atas muka bumi ini. Itu yang perlu Anda pahami. Bahwasanya Herdi itu bukan bahasa Indonesia. Oke? Herdi itu bukan bahasa Indonesia. Suma itu bukan bahasa Indonesia. Itu adalah nama yang kemudian diperkenalkan oleh Allah, diperkenalkan oleh Tuhan kepada para utusannya. Utusannya memperkenalkan kepada keturunannya. Kalau Anda mengatakan belum datang pemberi peringatan kepada mereka, memang betul belum ada yang mengajarkan mereka syariat, tapi mereka tahu pencipta alam semesta itu bernama Allah. Tidak disebutkan memang ada nabi datang ke Arab seperti dalam kitab saudara, datang Paulus sampai ke Arab kemudian kembali ke Damsyik. Tidak seperti itu. Orang Quraisy yang tidak beragama pun tahu bahwa pencipta langit dan bumi itu bernama Allah. Makanya sehina-hinanya kata Allah itu menurut perspektif Anda tetap aja diambil di dalam kitab Anda, karena sebenarnya Anda tahu nama pencipta langit dan bumi itu sebenarnya adalah Allah. Makanya diambil oleh Bebel untuk menerjemahkan Yod-Heh-Vav-He. Ini yang perlu Anda pahami dengan baik. Jadi sudah terjawab bahwasanya orang-orang kafir Quraisy mengambil kemudian sembahan-sembahan mereka di samping daripada Allah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, Sang Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Nah, makanya pada hari ini kalau Anda melihat orang-orang yang mentafsirkan Tauratnya mereka menerjemahkan Yod-Heh-Vav-He kepada kata apa? Allah. Kenapa mereka begitu? Karena mereka tahu bahwa nama pencipta langit dan bumi itu memang Allah. Jadi Allah itu tidak mewakili satu bahasa. Allah itu adalah bahasa yang digunakan oleh pencipta langit dan bumi memperkenalkan dirinya kepada para utusannya. Dari manapun itu. Mau dia pakai bahasa apapun itu, maka dia menggunakan kata Allah. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya kalau Anda membawa data dalam kitabnya orang Yahudi, coba Anda lihat di dalam Kejadian 17 nomor 7. Aku akan menjadi Tuhanmu.
Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Dan inilah perjanjian kekalku. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Berarti Anda tidak bisa membantah kalau Quraisy ini adalah keturunan Nabi Ismail dan Ismail ini adalah keturunan Abraham, maka sah Tuhan memperkenalkan dirinya dengan sebutan Allah. Anda tidak bisa menemukan itu kemudian di dalam kitab yang Anda gunakan, karena kitabnya Nabi Musa itu sudah nggak ada. Kitab yang diajarkan oleh Nabi Musa yang mengajarkan tentang Ibrahim alaihissalam itu sudah nggak ada. Kemudian yang muncul kemudian seperti Robert Mori, bagaimana kemudian dia membuat semua data yang kemudian digunakan Alisina, Freedom dan seterusnya untuk kemudian menggelapkan nama Tuhan sebenarnya itu adalah Allah. Tetapi kecolongan. Kenapa? Lembaga Kitab Indonesia yang ahli terjemah, yang orang-orang hebat, yang adalah anak Tuhan, yang adalah penuh Roh Kudus, mengambil kata Allah untuk menobatkan ketuhanan kepada manusia. Jadi Anda mau membela diri seperti apapun tetap aja KO, maju kalah, mundur kalah, ke kiri kanan kalah. Itu baru dikatakan nek-nekmu kiper. Itu baru betul. Jadi sekarang ketika Anda mengatakan, mana datanya? Tidak ada rasul, tidak ada. Emang tidak ada. Mereka adalah kaum fatra. Tapi mereka tahu, pencipta langit dan bumi itu bernama Allah. Sehingga orang-orang kafir sebelum Islam pun mengetahui pencipta langit dan bumi itu bernama Allah.